Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak sakit ya. Baik, untuk ini kita kembali lagi di video pembelajaran untuk mata pelajaran pemrograman dasar. Nah, untuk kali ini kita lanjutkan materi kita di algoritma, masih seputar algoritma dengan materi yaitu notasi algoritmik ataupun penulisan algoritma. Jadi notasi algoritmik atau penulisan algoritma. Ya, jadi kan kita sudah membahas mengenai apa itu algoritma, penjelasan mengenai algoritma itu apa, kemudian saya juga telah memberikan beberapa contoh-contoh algoritma baik dalam kegiatan ataupun kehidupan sehari-hari maupun dengan yang kita masukkan ke dalam, kita kaitkan dengan mata pelajaran kita ya, di pemrograman dasar. Nah, jadi untuk menuliskan algoritma itu ada beberapa cara ya. Nah, dalam pemrograman untuk pemecahan masalah lebih ditekankan untuk merumuskan langkah yang harus dilakukan. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah kalau di dalam pemrograman itu harus dirancang ya, alur-alurnya atau langkah-langkahnya seperti apa. Nah, setelah langkah tersebut dirumuskan, barulah kode program dituliskan sebagai aktivitas akhir. Nah, rancangan pemecahan masalah ini tidak bergantung pada bahasa pemrograman maupun komputer yang akan digunakan. Rancangan ini ditulis dalam notasi deskriptif yang dikenal dengan notasi algoritmik. Ya, jadi bahasa pemrograman itu banyak ya, ada sangat banyak bahasa pemrograman yang ada. Nah, supaya bisa dipahami oleh semua bahasa pemrograman, harusnya kita menulis program itu tidak spesifik ke satu bahasa ya. Nah, untuk merancang itu kita perlu mengetahui dulu bagaimana cara untuk menulis algoritma biar bisa dipahami, bisa ditulis dengan menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, ini notasi algoritmik bukan merupakan bahasa pemrograman sehingga siapapun dapat membuatnya dalam bentuk yang berbeda-beda. Namun prinsip utama dalam notasi algoritmik adalah harus mudah dibaca dan dipahami. Nah, terdapat beberapa notasi yang digunakan untuk menuliskan algoritma ya. Jadi ada notasi algoritmik untuk menuliskan algoritma. Berikut adalah beberapa notasi algoritmik yang diimplementasikan untuk menjabarkan algoritma. Ini contohnya adalah perhitungan luas persegi panjang ya. Luas sebuah persegi panjang. Nah, cara yang pertama adalah notasi dengan menggunakan kalimat deskriptif. Jadi notasi pertama atau cara penulisan pertama algoritma ialah menggunakan kalimat deskriptif. Dalam notasi ini setiap langkah dijelaskan dengan kalimat yang jelas. Setiap langkah dimulai dengan kata kerja seperti hitung, baca, tampilkan, dan sebagainya. Nah, notasi ini baik untuk orang awam tapi cenderung sulit diterjemahkan langsung ke dalam bahasa pemrograman. Iya, karena tidak terlalu dekat dengan bahasa pemrograman ya untuk notasi algoritma menggunakan kalimat deskriptif. Contoh tadi sudah dijelaskan di atas ini. Ini contohnya adalah algoritma hitung luas persegi panjang. Nah, untuk menghitung luas persegi panjang, penulisan algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif kita tuliskan sebagai berikut. Ini algoritma, masukkan panjang, masukkan lebar, kemudian kalikan panjang dan lebar, kemudian tampilkan hasil perkalian. Nah, ini setiap kata untuk memulai setiap langkah itu digunakan kata kerja. Masukkan, kalikan, ya, masukkan ini berarti ini inputkan, ya, ini inputkan, kalikan, ya, kemudian ini tampilkan. Masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar,
kalikan panjang dan lebar, kemudian tampilkan hasil perkalian. Nah, selanjutnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya notasi yang kedua untuk penulisan algoritma ini menggunakan bagan alir atau flow chart ya. Flow ini alir, chart ini artinya bagan atau diagram ya. Jadi flow chart artinya bagan alir atau diagram alir. Nah, dalam notasi ini algoritma digambarkan dengan bentuk geometri seperti persegi panjang, jajar genjang, bola ketupat dan lain-lain ya. Tiap bentuk ini mewakili tiap jenis langkah dalam algoritma. Notasi ini cocok untuk menggambarkan algoritma sederhana, namun tidak cocok digunakan untuk algoritma yang kompleks karena membutuhkan lembar kerja yang banyak. Ya, jadi untuk flowchart ini ada contohnya. Contoh ini adalah bagan alir untuk menyelesaikan kasus menghitung luas persegi panjang. Ya, jadi untuk flowchart dia menggunakan bentuk-bentuk geometri. Ini apa ini? Ini apa ini ya? Seperti lonjong seperti ini, semacam kapsul obat. Ya, kemudian ini ada belah ketupat. Ya, ini bukan belah ketupat sih, mirip kayak balapis. Ya, ini. Kemudian ada persegi panjang. Ya, kemudian ada tanda panah. Nah, masing-masing ini, ya masing-masing bentuk geometri ini punya langkah tersendiri. Ya, ini mewakili langkah tersendiri, ini mewakili langkah tersendiri. Nah, untuk menuliskan flowchart itu di dalamnya ini harus diisi dengan keterangan sama, kata kerja juga, ya. Ini mulai, ini masukkan panjang, masukkan lebar, ini menghitung luas, panjang kali lebar, tampilkan luas. Sama ya, tetap menggunakan kata kerja. Jadi di setiap simbol-simbolnya ini, ya bentuk geometri ini, simbol-simbolnya ini harus diisikan keterangan apa yang sedang terjadi di dalam. Ya, langkah apa yang sedang terjadi pada bagian tersebut. Kita lanjut. Nah, secara umum simbol yang digunakan atau bentuk geometri yang digunakan dalam notasi bagan alir adalah sebagai berikut. Ya, ini secara umum ya. Tapi bisa jadi ada tambahan ataupun beberapa simbol yang lain yang tidak terdapat di sini, tidak tercantum di sini. Ya, yang mana simbol tersebut punya arti tersendiri, ya, punya arti tersendiri. Bisa jadi mungkin ada orang yang membuat simbol tersendiri untuk dia gunakan di flowchartnya sendiri, ya, bisa jadi seperti itu. Nah, tapi secara umum, ya, di seluruh dunia secara umum menggunakan simbol-simbol yang ini. Ini ada simbol kotak proses namanya. Ini bentuk simbolnya, bentuk geometrinya. Namanya adalah proses. Di sini ada keterangannya menunjukkan pengolahan yang dilakukan. Jadi pengolahan di proses ini. Pemrosesan atau pengolahan ini disimbolkan dengan bentuk seperti ini. Kemudian yang ini namanya decision. Ya, ini untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan pernyataan. Jadi di sini bisa jadi ada keputusan di sini, keputusan ya ataupun tidak. Ya, jadi diisi dengan pernyataan, kemudian ada keputusan ya atau tidak. Kemudian ini ada internal storage, ini untuk menyimbolkan tempat penyimpanan, ya. Kemudian di sini ada terminal, namanya bentuknya yang tadi seperti kapsul obat. Ini simbol untuk memulai ataupun mengakhiri permulaan atau akhir dari program. Kemudian di sini ada tanda panah, ini arus atau flow. Ini penghubung antar prosedur. Ya, satu simbol dan simbol yang lain dihubungkan dengan tanda panah. Kemudian ada konektor, ini menandakan ada proses lain yang bekerja di halaman yang lain, ya, atau sambungan kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada simbol input output. Ini yang menyatakan
input ataupun output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Jadi ini inputan maupun outputan, ya, masukan maupun keluaran. Ya, ini. Kemudian notasi yang terakhir ialah penulisan algoritma dengan menggunakan pseudocode. Nah, notasi ini lebih disukai oleh para programmer ya atau ilmuwan komputer karena lebih praktis. Ya. Nah, kenapa praktis? Karena merupakan notasi yang mirip dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, namun tidak sedetil bahasa pemrograman sebenarnya. Versi pseudocode dapat dibuat mirip dengan bahasa pemrograman apapun, asalkan tidak membingungkan. Keuntungan menggunakan pseudocode adalah mempermudah ketika menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Iya, jadi sebenarnya ini yang paling mirip dengan bahasa pemrograman. Contoh hitung luas persegi panjang, ini ada bagian deklarasi, ya. Nanti di saat penulisan program itu pasti ada bagian deklarasi, kemudian ada bagian langkah-langkahnya, algoritmanya. Nah, bagian deklarasi ini misalnya diisi panjang, karena kita hitung adalah luas persegi panjang, rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Di sini dideklarasikan variabel apa saja yang diperlukan. Ini variabel panjang, kemudian variabel lebar, kemudian variabel luas. Semuanya menggunakan tipe data integer. Integer itu adalah tipe data yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Nanti akan kita bahas di bab tersendiri ya, atau di materi tersendiri mengenai tipe data. Kemudian saya lanjut. Di sini ada algoritma. Ini adalah langkah-langkah dari menghitung luas persegi panjang. Ada baca panjang, baca ini atau read atau input ya. Kemudian baca lebar atau input lebar. Kemudian hitung luas. Luas adalah panjang kali lebar. Setelah kita dapatkan hasil luasnya, kemudian kita tampilkan luas. Luas ini maksudnya adalah luas yang sudah diproses pada langkah ketiga. Ya. Nah, jadi saya review lagi, itu saja untuk penulisan algoritma atau notasi algoritmik. Ada 3. Yang pertama menggunakan kalimat deskriptif, kemudian yang kedua menggunakan flowchart, kemudian yang ketiga menggunakan pseudocode ya. Ini tulisannya pseudo, bacanya pseudocode. Baik, untuk pertemuan pada video pembelajaran kita kali ini sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik untuk materi notasi algoritmik ini atau penulisan algoritma, supaya nanti kedepannya kita bisa menulis algoritma dengan baik ya. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas, mungkin ada pertanyaan seputar penulisan algoritma ini akan kita bahas di video pembelajaran berikutnya ataupun nanti di pertemuan secara daring, pertemuan kelas secara daring di pertemuan selanjutnya. Saya tutup, terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran saya. Jangan lupa di subscribe channel ini, di like videonya, kemudian dibagikan ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, selalu jaga kesehatan, dan jangan sampai sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.